Om Swastiastu. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Anika Dek Cynthia, presensi 38 dengan NIM 2311 031207 dan adik saya. Perkenalkan, nama saya Pandai Kamares Mayani, saya dari Kasnap. Nah, di sini kita akan belajar mengenai Indonesia dan masyarakat dunia, di mana di dalamnya kita akan belajar yang pertama yaitu hubungan antar negara, kemudian kita akan belajar mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia, dan ada warisan budaya Indonesia yang mendunia. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, sebelumnya apakah Risma tahu mengapa setiap negara perlu bekerja sama? Karena setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Nah, betul sekali ya seperti yang dikatakan Risma, yaitu hal ini dikarenakan setiap negara memiliki sumber daya alam dan manusia yang berbeda. Perbedaan ini kemudian mendorong setiap negara untuk bekerja sama yang kemudian akan mengakibatkan adanya globalisasi. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai globalisasi. Globalisasi berasal dari dua kata, yaitu global dan sasi, di mana global itu berarti seluruh dunia dan sasi berarti proses perubahan. Jadi globalisasi yaitu perubahan yang terjadi meliputi seluruh dunia. Nah, di sini juga kakak akan menjelaskan apa sih yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Globalisasi dapat disebabkan oleh yang pertama yaitu ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kehadiran perusahaan multinasional. Kemudian ada juga kemudahan sarana transportasi dari zaman ke zaman. Nah, selain ada penyebab terjadinya globalisasi, di sini kakak juga akan memberikan materi mengenai globalisasi di berbagai bidang, yaitu di bidang ekonomi, di bidang politik, dan di bidang budaya. Di mana di bidang ekonomi itu terjadi persaingan bebas melalui mekanisme pasar bebas yang berlaku secara internasional. Kemudian pada bidang politik, globalisasi meningkatkan hubungan diplomatik antar negara yang kemudian membentuk sistem politik di suatu negara. Kemudian yang ketiga, pada bidang budaya, yaitu globalisasi juga mempengaruhi budaya suatu bangsa karena banyak faktor seperti perpindahan penduduk antar negara, beasiswa pertukaran pelajar, dan lainnya. Nah, pada globalisasi ini ada perdagangan antar negara. Nah, di dalam perdagangan antar negara itu kita akan membahas mengenai ekspor dan impor. Sebelumnya Risma tahu apa itu ekspor dan apa itu impor? Belum. Nah, ekspor adalah penjualan dan pengiriman barang dari dalam negeri ke luar. Sedangkan impor adalah pembelian atau pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contoh ekspor yaitu Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti kopi, udang, minyak, kelapa sawit, dan kakao. Nah, sumber daya alam Indonesia itu bisa diekspor atau dikirim dari dalam negeri ke luar negeri, contohnya ke Cina. Dan sebaliknya, Cina memiliki sumber daya alam seperti elektronik, sepatu, pakaian, kendaraan bermotor yang bisa diekspor ke Indonesia. Nah, itu tentang perdagangan antar negara. Nah, di sini kakak juga akan menjelaskan mengenai dampak positif globalisasi, di mana globalisasi bisa meningkatkan dinamisnya sistem komunikasi dan transportasi manusia. Kemudian menambah jumlah lapangan pekerjaan, meningkatkan toleransi dan empati antar penduduk dunia, kemudian sistem politik yang banyak dianut negara lain, kemudian memperkaya budaya Indonesia. Nah, selain memiliki dampak negatif, globalisasi juga memiliki dampak negatif, yaitu pada bidang kesehatan. Meningkatnya pencemaran lingkungan, polusi udara dari pabrik, dan penyebaran penyakit itu merupakan contoh dari
globalisasi di bidang kesehatan. Kemudian dampak negatif globalisasi pada bidang sosial dan budaya, di mana budaya lokal menjadi terancam karena masuknya pengaruh budaya lokal. Contohnya, dampak negatif globalisasi di bidang sosial dan budaya. Nah, itu tadi kita menjelaskan mengenai hubungan antar negara. Kemudian, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Wilayah Nusantara sudah terlibat dalam perkembangan kerjasama dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Pada masa kerajaan, banyak catatan sejarah yang menyebutkan jika wilayah Nusantara sudah melakukan hubungan kerjasama di bidang perdagangan, politik, hingga budaya dan keagamaan seperti wilayah lain, seperti Tiongkok dan India. Salah satu peran Indonesia dalam kerjasama dunia yaitu ikut mendirikan lembaga internasional sebagai sarana dalam mewujudkan kepentingan bersama. Lembaga tersebut bernama ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations. Nah, selain itu Indonesia juga berperan aktif di lembaga dunia bernama United Nations atau UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu PBB. Di antaranya dengan menjadi anggota Dewan Keamanan yang mengirimkan personel kepolisian dan militer dalam misi perdamaian negara-negara yang sedang berkonflik. Nah, dengan bergabung ASEAN merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang berfungsi untuk yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan, menjaga perdamaian, serta mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Nah, dalam rangka menghadapi permasalahan global, bersama-sama seluruh negara anggota PBB pada tahun 2015 menyepakati tujuan bersama untuk dicapai di tahun 2030. Tujuan tersebut terangkum dalam 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu ada menghilangkan kemiskinan, kemudian menghilangkan kelaparan, menjamin kehidupan sehat dan sejahtera, memberikan pendidikan berkualitas, kemudian kesetaraan gender, kemudian menyediakan air bersih dan sanitasi layak. Kemudian ada menyediakan energi bersih dan terjangkau, membangun industri, inovasi dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, membangun kota dan permukiman yang berkelanjutan, membudayakan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, menangani perubahan iklim, melestarikan ekosistem laut, melestarikan ekosistem daratan, mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir yaitu membangun komitmen kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, itu 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, di sini kakak juga memberikan tentang apa sih pentingnya menjalin kerjasama antar negara. Pentingnya yaitu dapat menjaga perdamaian, mempererat hubungan antar negara, membangun dan mengatasi masalah global, membantu meningkatkan perekonomian, dan membantu pembangunan nasional. Nah, di sini juga ada kerjasama berdasarkan jumlah yang terlibat. Yang pertama ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral itu kerjasama antara dua negara saja. Misalnya Indonesia dan Malaysia bekerja sama di bidang kebudayaan. Kemudian kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara.
Misalnya keanggotaan Indonesia dengan organisasi PBB. Nah, itu mengenai kerjasama. Nah, jika dilihat dari kawasannya, jenis kerjasama terbagi menjadi kerjasama regional dan kerjasama internasional. Kerjasama regional adalah kerjasama dengan negara-negara dalam satu kawasan. Negara-negara yang wilayahnya berdekatan. Itu yang maksudnya dengan kerjasama negara-negara satu kawasan. Dan misalnya ASEAN beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Adapun kerjasama internasional adalah kerjasama antar negara yang tidak dibatasi wilayah dan mencakup ke seluruh dunia. Nah, kita lanjut pada topik pembahasan yang ketiga, yaitu warisan budaya Indonesia yang mendunia. Nah, di dalam warisan budaya Indonesia yang mendunia perlu kita ketahui mengenai UNESCO, yaitu organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya. Mengelompokkan warisan budaya ke dalam dua kategori, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Nah, warisan budaya benda yaitu warisan budaya yang berupa benda yang bisa dilihat dan diraba. Contohnya seperti taman nasional, candi. Kemudian ada warisan budaya tak benda, di mana warisan budaya tak benda itu adalah kebalikan dari warisan budaya benda, yaitu bersifat tak dapat dipegang seperti konsep teknologi, pengetahuan, keterampilan, praktik, atau seni. Nah, contohnya yaitu tari merak, wayang kulit, batik, dan keris, angklung, dan tari saman. Adapun lagi contoh lainnya yaitu nokhan, pencaksilat, kapal pinisi. Nah, nanti setelah mempelajari tentang materi ini, kita akan terjun secara langsung di karya wisata untuk melihat bagaimana hubungan antar negara yang terjalin dalamnya. Kemudian bagaimana kerjasama Indonesia dengan negara-negara lainnya, dan bagaimana warisan budaya Indonesia yang ditinggalkan dan menjadi mendunia pada era sekarang ini. Nah, di sini kakak mempunyai satu video yang bisa disimak mengenai Indonesia dan masyarakat dunia. Bisa dilihat. Indonesia yang berbeda. Perbedaan ini mendorong setiap negara untuk bekerja sama hingga mengakibatkan terjadinya globalisasi. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia harus bisa melestarikan budayanya agar tetap memiliki kekhasan identitas sebagai sebuah bangsa. Bagaimana sih peran kita di tengah kerjasama dunia, perkembangan globalisasi dan pelestarian budaya? Ayo kita pelajari bersama-sama di tema ini ya. Hai teman-teman, aku Dita Anggraini dan teman aku Wafa Fasya Silmi. Ayo kita belajar bersama tentang Indonesia dan masyarakat dunia. Perkembangan teknologi memudahkan hubungan dan kerjasama antar negara. Hubungan yang kian meningkat ini pun mulai menghapuskan batas-batas geografis antar negara. Oleh karenanya, saat ini sebuah peristiwa yang sedang terjadi di satu daerah dapat dengan mudah diketahui oleh daerah lainnya di dunia. Dengan adanya globalisasi ini, kita bisa memiliki hubungan dengan negara-negara lain di berbagai bidang loh teman-teman. Hubungan dan kerjasama antar negara ini terjadi karena adanya kepentingan untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam berbagai bidang. Agar lebih paham, yuk kita pelajari pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya hubungan antar negara dalam bidang ekonomi yang dikenal sebagai kerjasama ekonomi internasional. Tujuan dari kerjasama ekonomi internasional adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar negara melalui berbagai program teknologi dan transfer ilmu pengetahuan. Adapun ekspor dan impor, apa sih ekspor dan impor itu? Ekspor adalah penjualan atau pengiriman barang dari dalam negeri
menuju ke luar negeri. Contohnya minyak bumi yang diekspor ke Cina. Impor adalah pembelian atau pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya kendaraan bermotor yang diimpor dari Cina ke Indonesia. Selanjutnya, hubungan antar negara dalam bidang politik. Hubungan diplomatik antar negara di dunia kini makin meningkat seiring derasnya arus globalisasi di bidang politik. Globalisasi memudahkan kerjasama internasional antar negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Globalisasi turut pula membentuk sistem politik suatu negara. Hal ini dikarenakan negara-negara lebih terbuka untuk mempelajari dan menerapkan sistem ketatanegaraan yang lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, Indonesia kini membentuk instansi baru seperti MK dan DPD. Adapun hubungan antar negara dalam bidang budaya, globalisasi juga mempengaruhi budaya suatu bangsa. Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti proses migrasi penduduk dari satu negara ke negara lain dan menetap dalam waktu yang lama. Selain itu, globalisasi di bidang budaya juga mewujud dalam mode atau fashion yang sedang populer. Misalnya, mode atau fashion Korea yang saat ini sedang digemari oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Apa sih peran yang dilakukan Indonesia di tengah perkembangan kerjasama di dunia? Salah satu peran Indonesia dalam kerjasama dunia yaitu ikut mendirikan lembaga internasional sebagai sarana dalam mewujudkan kepentingan bersama. Lembaga tersebut bernama ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Lalu ada kerjasama berdasarkan jumlah yang Nah, terlibat. ini yang kakak terbagi jelaskan menjadi tadi dua. mengenai Yang pertama kerjasama ada dapat kerjasama dibagi bilateral, bilateral dan yaitu multilateral. kerjasama antara dua negara saja. Misalnya, Indonesia dan Malaysia bekerja sama di bidang kebudayaan. Yang kedua ada kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang terlibat banyak negara, misalnya keanggotaan Indonesia dalam organisasi PBB. Nah, jika dilihat dari kawasannya, jenis kerjasama terbagi menjadi dua nih. Yang pertama itu ada kerjasama negara-negara dalam satu kawasan. Contohnya, ASEAN yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan yang kedua ada kerjasama internasional, yaitu kerjasama antar negara yang tidak membatasi wilayah dan mencakup seluruh dunia. Yang terakhir, ada warisan budaya Indonesia yang mendunia. Keberagaman budaya Indonesia sudah sejak lama loh terkenal dan dikagumi bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang datang ke Indonesia selalu terkesan dengan keramahan penduduknya, kelezatan makanannya, dan seni budaya yang memesona. Budaya inilah yang kemudian mengharumkan nama Indonesia di seluruh dunia dan menarik para wisatawan untuk datang ke Indonesia. UNESCO, salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya, mencatat ada puluhan kebudayaan Indonesia yang dikategorikan sebagai warisan budaya dunia benda dan tak benda. Yang pertama ada budaya benda, adalah peninggalan yang bisa kita lihat dengan mata dan disentuh dengan tangan. Contohnya candi dan patung-patung yang merupakan peninggalan yang bisa dilihat dengan mata dan disentuh dengan tangan. Yang kedua ada budaya tak benda, berupa praktik, ekspresi, keterampilan, atau pengetahuan yang diwariskan nenek moyang kita. Contohnya ada tarian, pertunjukan wayang, keris, dan batik. Nah, itu dia teman-teman. Gimana? Paham nggak tentang Indonesia dan masyarakat dunia? Kalau udah paham, Nah, itu tadi pemahaman lebih lanjut berdasarkan video. Nah, di sini setelah kita mempelajari tentang Indonesia dan masyarakat dunia, kakak mempunyai lembar kerja siswa untuk diisi. Yang ini yaitu yang mana termasuk barang yang diekspor oleh Indonesia dan mana yang termasuk barang yang diimpor oleh Indonesia. Nah, menurut Trisma yang mana barang yang diimpor dari Indonesia? Elektronik, kemudian sepatu, kemudian pakaian, kemudian
kendaraan bermotor. Nah, kemudian apa sih yang bisa diekspor dari Indonesia ke negara lainnya? Contohnya tadi kan udah kakak jelaskan mengenai pengeksporan dari Indonesia ke Cina. Apa saja? Apakah bisa dijelaskan ulang? Kopi, udang, minyak, kelapa sawit, kado. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai Indonesia dan masyarakat dunia, di mana kita sudah berbincang banyak mengenai bagaimana hubungan antar negara, bagaimana kerjasama Indonesia dengan negara-negara lainnya, dan warisan budaya Indonesia yang mendunia, di mana hubungan antar negara kita sudah menjelaskan bagaimana interaksi Indonesia dengan negara-negara lainnya. Kemudian kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia, yaitu banyaknya kerjasama yang sudah terjalin dari ribuan tahun yang lalu yang dapat menguntungkan dari negara Indonesia sendiri dengan negara-negara lainnya. Kemudian ada warisan budaya Indonesia yang mendunia, di mana warisan Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kemudian dikembangkan lagi hingga menjadi mendunia. Nah, setelah mempelajari materi secara lanjut, di sini nanti kakak akan mengajak Risma karya wisata di Desa Penglipuran. Di sana kita akan melihat bagaimana terjalinnya hubungan antar negara, bagaimana komunikasi antara negara Indonesia atau negara lokal yang menyambut baik kedatangan warga negara asing yang berasal dari negara lainnya. Kemudian bagaimana kerjasama Indonesia dengan negara di dunia, di mana di Desa Penglipuran ada beberapa barang mungkin yang bisa diekspor ke negara lainnya yang membuat negara-negara ikut berkunjung ke Indonesia. Nah, kemudian warisan budaya Indonesia yang mendunia. Bagaimana interaksi negara dengan negara lainnya, di mana di Desa Penglipuran kita akan melihat warisan budaya tak benda sekaligus warisan budaya benda, di mana di sana terdapat pura yang kita bisa lihat. Kemudian warisan tak bendanya kita bisa melihat seperti wayang kulit, batik atau songket yang dibuat secara langsung di sana. Nah, sekian pemaparan materi dari kakak. Sampai ketemu besok di Desa Penglipuran. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi dengan kami. Perkenalkan, nama saya Cynthia dan adik saya. Nah, di sini kami sedang berada di Desa Penglipuran, tepatnya di Kabupaten Bangli. Di sini kami akan terjun langsung mengenai apa yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang bagaimana hubungan antar negara, kerjasama antar negara, dan warisan budaya Indonesia yang mendunia. Seperti yang kakak jelaskan tadi, di sini kami akan melihat interaksi bagaimana warga negara asing berada di Indonesia yang menjalin hubungan, dan bagaimana dengan ekspor impor barang lokal dari Desa Penglipuran dan warisan budaya yang mendunia. Seperti yang kakak jelaskan tadi mengenai warisan budaya, yaitu ada yang benda dan ada yang tak benda. Dari warisan budaya benda, di sini kami akan melihat mungkin dari bangunan rumah yang sama dari seperti dulu. Kemudian ada warisan tak benda seperti songket dan batik yang bisa kita lihat. Simak videonya dengan baik. Kita akan langsung ke